Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang koreksi alam bawah sadar ya. Koreksi alam bawah sadar. Sebagaimana telah diurai di kesempatan-kesempatan atau video-video sebelumnya tentang apa itu alam bawah sadar ya. Atau bahasa kerennya alam infrasadar. Misalkan kalau ada istilah infrasonik atau infraviolet ya, lawanannya kan ultraviolet ya, gitu. Atau infrasonik lawanannya ultrasonik. Nah, di sini secara garis besar tentang sedikit alam bawah sadar ya. Ya, alam bawah sadar itu berkaitan erat dengan simbol-simbol dari kemelekatan jasmani ya. Gambaran mudahnya tuh seperti apa alam bawah sadar ya, makhluk-makhluk yang di bawah manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda ya, kita sebut aja wujudnya memang hewan, wujudnya memang tanaman, wujudnya memang benda, tapi karakter ya, kalau tentang sadar berarti karakternya atau persifatannya ya. Dari karakter dan persifatan pasti muncul perbuatan yang menyerupai apa, hewan misalnya, atau perbuatan karakter yang menyerupai tanaman, nabati, hewani, nabati, kemudian karakter yang menyerupai benda seperti batu misalkan, kepala batu, hati batu, nah dan lain-lainnya. Atau di atasnya tanaman ya. Nah, karakternya seperti apa? Kalau manusia itu kan ada akal, paling nggak 3 ya, atau secara garis besar ya 3. Ada daya hidup, ada nafsu, ada akal. Nah, itu manusia. Daya hidup ini ya daya tumbuh maksudnya ya, lahir bayi, kemudian bertambah umur, kalau kata orang Betawi jogrogannya juga berubah. Itu yang pertama, daya tumbuh, daya hidup ya, pertumbuhan jasmani gitu gampangnya. Nah, kemudian nafsu, ini tentu saja nafsu yang tidak dirahmati oleh Allah ya, atau nafsu alam rendah, alam bawah sadar, atau bahasa gampangnya syahwat gitu ya. Syahwat ini yang nggak identik sama lawan jenis saja, laki ke perempuan misalkan, enggak. Di Quran kan ada tuh
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wa qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan seterusnya. Zuyyina linnas, telah dihiasi untuk manusia, annas ya, hubbus syahawat, kesukaan-kesukaan yang sifatnya syahwat. Apa syahwat itu? Kemelekatan ya, seolah-olah kayak milik dia gitu. Ego, ada ego lah di situ ya. Ke apa aja tuh? Antaranya minan bisa dari wanita-wanita. Ya kalau wanita tentu ya pria. Minan nisa'i wal banin, dan anak-anak. Ya. Awal nikah, ini pengalaman semua lah ya. Rata-rata agak sulit untuk nggak diakui ya. Awal nikah cinta mati ke istri, begitu ada anak cinta matinya ke anak, ke istri berkurang ya gitu ya. Wal banin wal qanatiril muqantarah, ya nggak aja perhiasan apa namanya, barang-barang tambang lah gitu ya gitu. Apa itu qanatiril muqantarah? Minadh dhahabi wal fiddati, dari emas ya, begitu-begitulah orang gitu ya, kurang hafal saya artinya ya. Ya ditegaskan lagi berikutnya, minadh dhahabi wal an'am, dan hewan ternak, bisa berkendaraan, peliharaan dan lain-lain. Kalau sekarang ya kendaraan, harta benda lah, terus kendaraan gitu, masuk gitu sebagai fungsi. Hewan buat bisa buat kendaraan, bisa buat peliharaan. Kendaraan kalau sekarang ya peliharaan hewan-hewan di rumah, penghobi. Wal an'am wal harth, ya pokoknya gitu-gitu lah. Sifatnya semuanya syahwat gitu. Itu bagian-bagiannya, apa namanya, karakter item-itemnya ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya gitu. Nah itulah perhiasan dunia, bahasa gampangnya jebakan sebenarnya. Di ayat lain disebutkan nama hayatid dunya laibu walahu. Kehidupan dunia itu hanya senda gurau ya. Nah seperti itu. Kembali ke yang tadi. Jadi itu yang kedua ya, berarti tentang syahwat ya. Penjelasannya seperti itu. Kenapa saya jelaskan ke situ tentang nafsu itu? Nafsu yang syahwat. Sebab untuk memasuki surga pun pakai nafsu. Tapi nafsu yang dirahmati Allah. Sebagaimana juga di Quran disebutkan, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu atau jiwa itu mengajak kepada, memerintahkan kepada karakternya la'ammaratun bisu, kepada yang buruk-buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Seperti itu. Nah, jadi beda ya antara nafsu yang ke bawah, nafsu yang ke atas ya. Itu gampangnya lah. Sama-sama nafsu, sama-sama kesadaran, tapi kesadaran atas, kesadaran bawah. Sama-sama nafsu, tapi nafsu yang atas, nafsu yang bawah. Itu gampangnya ya. Biar nggak rancu ya. Nah itu kedua, tentang
nafas atau syahwat. Kemudian yang ketiga, akal, kecanggihan dari kemampuan otaknya. Nah, itu manusia melebihi makhluk lain ya, seperti hewan ya, apalagi tumbuhan, apalagi benda. Nah, kemudian ini tiga ini begitu masuk kepada hewan ini kita sebut nggak punya akal tuh. Dia hanya punya daya tubuh dan syahwat ya, kita semua paham lah, tapi kita sebut nggak punya akal ya. Walaupun ada hewan cerdas katanya seperti gorila, karena IQ-nya bahkan menurut penelitian lebih tinggi dibanding sebagian kecil negara tuh. Ada tuh, bahkan yang saya baru baca tuh, IQ gorila itu hanya kalah 8 digit 8 angka dari rata-rata manusia Indonesia. Berarti nah itu setelah penurunan di beberapa tahun sebelumnya itu IQ masyarakat Indonesia itu beberapa dekade sebelumnya katanya di angka 128 atau 138 lah. Untuk yang terbaru ini menurut penelitian Profesor Dr. Zoy apa itu, nanti bisa saya sertakan linknya lah ya, itu IQ-nya sekitar 78, gorila itu 70 gitu kurang lebih. Ada yang lebih rendah lagi katanya, mohon maaf ini Yaman katanya, itu 68, di bawah gorila IQ-nya rata-rata. Itu penelitian kan ya, namanya ilmuwan kan, cuma rata-rata ilmuwan mah objektif, nggak kayak politisi ya. Maaf keceplosan. Iya, kembali ke laptop ya, kembali ke pembahasan. Iya, jadi begitu hewan itu yang hilang akalnya, terganti dengan instingnya, insting makan, insting untuk bertahan hidup dan lain-lain, menyerupai akal, tapi dengan grade yang lebih rendah dari akal manusia. Nah, kemudian turun lagi dari hewan ke tumbuhan, dari hewani ke nabati. Tercabut, ini tadi tercabut akal, tersisa cuma manusia 3 nih. Kemudian hewan tercabut 1, karunia ya. Tersisa berarti apa ini tadi, syahwat dan daya tumbuh ya. Nah, hewani, manusiawi tadi udah hewan. Kemudian turun lagi nabati atau tumbuhan, dicabut lagi karunia 1, sisa daya hidup. Tumbuhan kan bisa tumbuh tuh, tapi nggak punya nafsu, nggak punya syahwat ya, apalagi akal ya, bahkan insting pun sepertinya tidak ya. Tapi mereka punya daya tumbuh, berkembang biak, bisa berkembang biak ya, tapi tidak melalui jalur syahwat dan tidak melalui jalur bertahan hidup contohnya, tidak melalui jalur akal ya, paling evolusi. Ada tumbuhan-tumbuhan yang seolah-olah seperti menjebak mangsa berupa serangga gitu ya. Anggaplah tanaman cerdas.
Nah, kemudian turun lagi bendawi. Bendawi ya tidak ada akal, tidak ada syahwat, kemudian tidak ada daya tumbuh. Batu, seperti contohnya batu, kayu, besi ya, atau benda apapun ya, tidak punya daya tumbuh, daya hidup tidak punya. Makanya kita sebut benda mati. Ya kalau udah daya hidup nggak punya, ya apalagi syahwat, apalagi akal, ya nggak bisa tergantikan dengan insting atau evolusi ya, nggak bisa. Benda ya benda aja gitu. Nah, ternyata alam bawah sadar ini apa ya, coba deh kita perhatikan ya, tanpa perlu susah payah. Kondisi zaman ini bukan hanya skala nasional tapi dunia ya, lebih ruwet dibanding 10 tahun, 20 tahun, apalagi 30 tahun yang lalu. Ya, lebih ruwet ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang mengerti ruwetnya negara gitu. Kemudian alam seolah-olah sudah tidak bersahabat dengan manusia ya. Gitu. Sering terjadi gempa bumi yang terbaru ini ya, Gunung Semeru ya, erupsi ya. Ya, carut marutnya itu detil-detil banget, sampai ke hal-hal yang detil. Itu sebenarnya sedang dikoreksi tuh alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ya bukan sesuatu yang di luar diri kita sebagai manusia. Gitu. Ya gampang-gampangan aja ya, Zuharul Fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ya, itu yang populer ayatnya kan. Telah nyata kerusakan ya, di muka bumi dan di lautan. Fil bahri wal bahr, fil barri wal bahr ya, bima kasabat aydin nas, dengan ya hasil perbuatan, usaha ya, perbuatan manusia. Nyangkanya mau memperbaiki, nggak taunya ngancurin. Itu kasabah. Gitu, bisa jadi nggak sengaja. Nggak sengaja tentu aja banyak, gitu kan. Itu bukan hanya tentang manusia dan alam, tapi ya manusia berusaha membentuk sosial kan, negara misalkan, kemudian membangun sistem pendidikan dan segala macam. Itu pun mengalami koreksi. Bagaimana pendidikan kita sekarang seperti banyak terbuka rancu-rancunya kan. Ada satu isu yang terus menggelinding tuh di negara kita ya, kita nggak sebut lah isu apa gitu, tapi sangat viral sekali itu, menyasar kepada dokumentasi dari mantan presiden ke titik-titik-titiknya. Ada yang menggugat, mempertanyakan, bahkan seluruh rakyat ya, kita punya rasa kuat
ingin tahu gitu keasliannya gitu. Dari situ terus koreksi mencuat, yang dikoreksi pada akhirnya institusi pendidikan yang ternama di Indonesia, bahkan sistem dari pengeluaran dokumen-dokumen pendidikan gitu kan, menyasar sampai ke situ. Kalau kata Rocky Gerung kan, ijazah itu tanda orang tamat sekolah, bukan tanda orang berpikir. Ya maksudnya belum tentu berpotensi, gampangnya begitu. Profesor bidang A misalkan, ijazahnya asli, tapi ya belum tentu berpotensi. Maksud Rocky Gerung ya situ, ya gampangnya kan kita pahami gitu kan, dari kata-katanya kan. Ya banyak terjadi koreksi di sana sini. Dunia pendidikan, ekonomi, yang terbaru kan perang ekonomi kan, nah macam-macam lah itu. Segala sistem itu banyak dikoreksi. Ya, yang mempunyai kekuatan masih bertahan. Tapi anehnya nggak kayak zaman-zaman 30, 20, 30 tahun yang lalu. Ini bukan hanya di Indonesia ya. Itu yang punya pengaruh, punya kekuatan, bisa memanipulasi fakta, memanipulasi opini, memanipulasi hukum dan lain-lain. Yang banyak duit, yang punya pangkat, yang kuasa dan lain-lain. Untuk sekarang sepertinya kayak agak sulit gitu, untuk bisa memakai pola itu. Kalau pemirsa merhatiin itu nggak? Ada rasa ke situ nggak? Ya memang masih ada kemungkinan lain. Namanya dunia politik kan menggunakan kekuatan, apa ya bahasanya, contoh misalkan saya pernah nonton gitu, untuk memunculkan, ini opini sifatnya ya, atau pendapat lagi, untuk memunculkan teknologi 1G misalkan, 1G, nanti 1G, 2G, 3G, 4G, 1G, 2G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan seterusnya. Itu dimunculkan dulu seperti dimunculkan wabah-wabah yang mendunia, bukan dunia sih ya, per wilayah gitu. Yang terbaru itu adalah munculnya teknologi 5G. Itu dimunculkan dulu corona, gitu gampangnya. Polanya sama yang sebelum-sebelumnya tuh, 4G, 3G ke bawahnya. Nah, tapi sifatnya asumsi, entah benar entah salah kan. Tapi kok kayak kebetulan gitu. Nah itu makanya Quran menyebutnya
di ayat yang tadi, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bukan bima fa'alan, bima amila aydin nas, bima amilan nas, atau bima fa'alan nas, tapi bima kasabat aydin nas. Ya memang usaha gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi tujuannya baik, tapi ya ternyata membuat kerusakan, berarti maksudnya nggak sadar itu. Sebenarnya itu nggak lepas dari tentang sesuatu yang hanya didapat dari alam bawah sadar aja itu, baik ilmuwan, teknokrat, dan lain-lain. Itu orientasinya alam bawah sadar aja. Makanya nyata kerusakan dari usahanya itu, dari apa yang diusahakan yang dikatakan baik itu, efek sampingnya maksudnya. Belum lagi ya di sekitar kita tuh, saudara-saudara kita yang di daerah-daerah tuh, limbah dari pabrik apa kan, itu udah berita umum itu. Pencemaran udara, pencemaran lingkungan ya, air, dan sepertinya tidak ada solusi gitu. Mungkin bisa jadi itu unsur pengajaan, tapi bahkan yang lebih otoritatif gitu kan, kayak ilmuwan, teknokrat, atau pemegang kewenangan teknologi ya, lebih profesional lah bahasanya, tetap aja itu nggak menyadari efek kerusakannya, karena ilmunya itu bukan dari Tuhan, bisa dibilang begitu, bukan dari kesadaran alam ultra sadar, bukan dari ilmu di atas sadar gitu, atau bukan ilmu top down ya, dari atas yang mencurahi ke bawah, tapi dia mengambil dari bawah ke atas, bottom up. Nah itu pola dari iblis ya gitu. Itu tentang teknologi, contoh salah satu item contoh kan. Ya begitu juga tentang agama gitu. Jadi yang namanya di alam bawah sadar itu ya, penelitian tuh menunjukkan bahwa bahkan kita coba rasakan diri kita ya, entah kita bermimpi, entah kita merasakan takut, karakter kita apapun itu alam bawah sadar yang membentuk diri kita ini. Seolah-olah kehidupan itu ya hanya begini, padahal enggak ada. Ultra sadar itu tuh ada, karena kita dari kecil memang sepertinya dipenjarakan oleh alam bawah sadar. Tidak ada sistem yang dihadirkan untuk membuka alam atas sadar, sepertinya kan begitu. Sehingga ya itu tadi contohnya IQ orang Indonesia, kemudian apalagi bahkan ilmuwan-ilmuwan yang otoritatif nggak sadar, atau mungkin bahkan lebih mengerikannya lagi dengan sadar ya, membuat kerusakan, launching 5G, launching 6G, 7G, kan begitu. Nah itu asumsi umum lah. Bagaimana corona waktu itu kan dikatakan tuh asumsinya banyak beredar
untuk uang digital dan lain sebagainya. Yang terbaru ya kasusnya lagi ya untuk ngegolin teknologi terbaru yaitu 5G. Ya apapun itu, yang pasti kalau tidak ada unsur pendidikan dari alam mata sadar, itu pasti tega untuk menggerus manusia. Jadi seperti hukum rimba aja yang berlaku tuh. Ini karakter alam bawah sadar. Kita tahu hukum rimba tuh gimana di hutan kan, yang kuat memakan yang lemah gitu ya. Tapi ini berupa manusia. Ya corona contohnya, ada isu depopulisasi ya, pemusnahan massal dan lain-lain. Ya banyak isu-isu yang beredar apa segala macam. Seolah-olah ya tahu benar tahu enggak, tapi kok arahnya kayaknya gimana gitu ya. Seolah-olah seperti nyata ya. Bukan seolah-olah, malah nyata rasanya. Seperti fakta gitu. Nah makanya di saat seperti inilah kegelapan sudah sangat dekat, cahaya wajib datang. Itu sistem yang membuka alam atas sadar, yang membawa sistem ultra sadar. Gitu. Malah ternyata kan ada keterkaitan tuh tentang energi kan ada di mana-mana. Keterkaitan itu gelombang kan. Begitu ada orang yang terus menaiki alam atas sadar, itu alam bawah sadar itu terkoreksi. Sebenarnya itu begitu, saya ingin menyampaikan begitu sebenarnya. Oh apa bisa kayak gitu? Ya kalau dari penelitian-penelitian terbaru tentang fisika entanglement apa itu namanya, keterkaitan hukum fisika lah gitu, itu nyata adanya. Kemudian kalau bahasa dalil gimana? Contoh nih ya, kalau hadis ya kan, orang bersalawat itu 40 rumah kebagian tuh syafaatnya katanya gitu kan, 40 rumah sekelilingnya. Begitu juga ada hadis tentang zina misalkan, berjudi atau mabuk ya, itu 40 rumah sekelilingnya kena tuh, kena sialnya gampangnya gitu. Ada hadisnya, silakan dicari. Emang itu apa? Itu gelombang itu. Berarti benar kan? Begitu ada orang-orang yang naik ke alam atas sadar, selapis demi selapis terus, itu alam bawah sadar otomatis terkoreksi. Makin banyak orang yang naik kesadarannya, alam bawah sadar makin cepat terkoreksi. Kesimpulannya seperti itu. Jadi gampangnya kegelapan akan diangkat, akan dibersihkan gitu. Tujuannya ya supaya Indonesia bahkan dunia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tempat yang nyaman untuk ditempati ya, keadilan merata dan lain-lain ya. Bahkan kalau tentang nubuahnya Imam Mahdi dan nubuah akhir zaman ya, tentang Imam Mahdi, masa-masa Nabi Isa tuh setelah kalahnya Dajjal ya, itu ada hadis-hadis walaupun ada yang bilang itu
versi Israiliyat katanya. Hadis yang udah kecampuran dengan paham Bani Israel katanya begitu. Karena periwayatnya katanya dari orang Yahudi dan baru masuk Islam di akhir-akhir masa Nabi katanya begitu. Tapi tetap itu disebutnya hadis walaupun tingkatannya bisa jadi lemah gitu ya. Apa di hadis itu disebutkan di masa Nabi Isa nanti di akhir zaman lah, setelah kemenangan Nabi Isa ya atas Dajjal, itu ya singa harimau makan rumput, ada hadisnya itu. Jadi udah nggak makan, udah nggak nyari mangsa lagi, saking baldatun thayyibatun rabbul ghafur ya, seperti itu gambarannya. Tapi pola-polanya kuatnya ke sana ya. Ya seperti itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.